Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang hidup. Jadi seperti kita membangun rumah. Rumah, kalau kita membangun rumah mesti ada fondasi supaya rumah itu bisa kuat, bisa kokoh. Sekalipun begitu banyak angin badai, tetapi karena rumah itu memiliki fondasi yang kuat sehingga dia akan tetap kokoh berdiri. Sama seperti kayu yang tertancap ke dalam tanah sehingga akar-akarnya itu kuat, sehingga bagaimanapun angin kencang dia akan tetap berdiri kokoh karena akar-akarnya itu kuat ke tanah. Demikian juga kita di dalam hidup ini. Ketika kita berjalan di hidup ini, menjalani hidup ini, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana supaya kita kuat menghadapi hidup di dalam dunia ini. Ini yang akan kita bahas dan itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi manusia bermasalah dengan dosa. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Tuhan sangat sempurna dan dia menempatkan di Taman Eden. Jadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam tidak taat. Jadi kita ini semua adalah dari keturunan Nabi Adam. Siapapun orangnya yang ada namanya manusia di dunia ini, dia adalah keturunan Nabi Adam. Tidak ada yang tidak. Semua manusia di bawah kolong adalah keturunan Nabi Adam. Jadi kalau kita belajar kepada Nabi Adam, satu pelanggaran yang dilakukan tidak taat, dia sudah dibuang dari taman itu. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan pada awalnya sempurna, tidak cacat, tetapi karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan Nabi Adam sehingga dia diusir. Itu mengakibatkan hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Itulah karena dosa. Dan dosa itulah yang membuat kita sampai saat ini terputus hubungan kita dengan Tuhan. Kita memberontak, hati kita menjauh dari Tuhan. Sementara Tuhan itu sangat suci, sangat kudus. Tetapi kita manusia berdosa sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Itu makanya muncul agama-agama. Definisi agama adalah bagaimana supaya dia mencari Tuhan. Tidak akan pernah manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi ketika Allah datang ke dunia ini mencari manusia yang berdosa. Kalau kita belajar kepada Nabi Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa, Allah yang datang, Adam, di mana ini adalah bukti bahwa Allah itu sangat sayang kepada manusia yang berdosa. Sekalipun manusia sudah berdosa, sekalipun manusia tidak taat, tetapi Allah mengasihi dia. Sebagai bukti mengasihi dia, maka dia mencari Adam dan Hawa. Ketika dia bertemu dengan Adam, maka Adam lari. Kenapa? Karena dia sudah berdosa, karena dia sudah tidak taat lagi, sehingga Allah membuat kain dari kulit binatang. Yaitu kalau ada kulit binatang berarti harus ada korban. Kalau ada korban berarti harus ada darah yang dikorbankan untuk menghapus dosa itu. Jadi Allah menutupi aib dosa itu dengan kurban. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam berusaha untuk menutupi aibnya. Dengan bagaimana? Dia membuat bajunya dari daun-daun itu. Tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Allah harus memberikan jalan keluar. Bagaimana?
dia memberikan kulit. Kalau ada kulit berarti ada harus dikorbankan, itulah binatang. Jadi pada zaman itu, karena pemberontakan manusia, karena dosa manusia, maka Allah berbicara kepada manusia harus ada korban. Tidak sembarangan. Jadi itu melambangkan ketika Abraham, pada zamannya Abraham harus ada korban. Pada zamannya Kain, ya harus ada korban. Kalau orang datang beribadah kepada Tuhan harus ada dikorbankan. Ini melambangkan gambaran yang harus ada korban, korban yang sejati, yang harus menjadi tumbal untuk segala dosa manusia. Itu apa? Bahwa Yesus yang datang dari surga, dia ke dunia ini menjadi tumbal untuk segala dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa itu maka manusia menerima hukuman. Jadi sebenarnya kita ini tinggal menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi Allah sangat sayang kepada kita karena begitu besar kasih Allah itu kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Inilah sebagai bukti bahwa Allah yang mengasihi kita, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, dia rela menyerahkan anaknya untuk menebus dosa manusia. Jadi dengan kita percaya kepada Yesus, dengan kita memiliki keyakinan kepada Yesus, maka dosa itu yang begitu besar tadi sudah dihapuskan, sudah ditebus oleh darah Yesus yang telah mati, yang bangkit untuk menebus segala dosa kita. Jadi, dan Yesus juga mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa? Hanya Yesuslah satu-satunya yang menjadi penghubung kita kepada Bapa. Hanya Yesuslah satu-satunya menjadi jembatan bagi kita supaya kita bisa bertemu dengan Bapa di surga, dengan Allah itu. Jadi itu adalah ketentuan yang diberikan oleh Tuhan. Yesus itu ditentukan oleh Tuhan. Yesus itu ditentukan menjadi penebus dosa kita, menjadi pembebas bagi dosa kita, sehingga dia rela berkorban. Dia rela mati di kayu salib supaya kita manusia berdosa ditebus oleh darahnya itu. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi artinya di sini kita harus menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kalau kita menyadari kita orang berdosa, maka kita minta ampun kepada Dia bahwa kita orang berdosa, maka Dia akan menyucikan, mengampuni segala dosa kita. Siapa Dia itu? Yaitu Yesus Kristus sebagai jembatan. Dia yang sudah mati, Dia yang sudah bangkit, Dia yang naik ke surga, Dia yang akan datang kedua kali sebagai hakim. Jadi Dia akan datang, Yesus akan datang kedua kali untuk menjadi hakim, bukan menjadi penyelamat. Kedatangannya yang pertama, Yesus datang ke dunia ini, dan kedatangannya pertama adalah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Dan Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Dia sudah menyelesaikan tugasnya untuk menghapuskan dosa manusia bagi mereka yang percaya. Jadi Dia akan datang, Dia naik ke surga, dan saat ini saya berada di surga, dan Dia akan datang untuk menghakimi setiap orang yang percaya. Orang yang percaya akan diberikan tempat, tetapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Jadi inilah tujuan hidup kita. Inilah jalan yang keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita memiliki hidup yang kekal. Jadi itu jalan satu-satunya. Itu ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati kita bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita akan diselamatkan.
diselamatkan dari penghukuman. Pengakuan kita, iman kita, kepercayaan kita, kebergantungan kita kepada Yesus Kristus yang sudah rela berkorban untuk segala dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Kita ditempatkan yang tempat terang, sehingga kita memiliki tujuan hidup. Ketika kita meninggalkan dunia yang panah ini, maka kita memiliki hidup yang kekal itu bersama dengan Yesus nanti. Jadi ketika tujuan kita sudah jelas, tujuan hidup kita jelas, maka ketika kita menjalani hidup ini, apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita bersama dengan Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan memampukan kita untuk menjalani. Roh Kudus dari Allah Tritunggal, ketiga pribadi itu yang akan menolong kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang akan membuat kita semakin percaya kepada Dia, kepada Yesus, kepada kebenaran itu. Maka Roh Kudus akan menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan dan meyakinkan kita untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dan Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ketika kita percaya, inilah tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka di situ kita memiliki hubungannya. Selama ini ketika kita belum percaya kepada Yesus, hubungan kita dengan Tuhan terputus. Tidak ada lagi hubungan. Tetapi ketika kita menyadari kita ini orang berdosa, ketika kita menyadari ini bahwa kita orang berdosa, mengakui segala dosa dan minta ampun kepada Yesus Kristus, maka kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, dan kita kembali nyambung hubungan itu dengan Tuhan. Kenapa? Oleh karena iman kita, oleh karena keyakinan kita kepada Yesus selama ini sudah terputus, itu menyambung kembali, nyambung kembali. Seperti HP ini, kalau tidak ada sinyalnya, dia tidak akan bisa nyambung. Tetapi kalau ada sinyalnya, ada pulsanya, kita bisa berbicara kepada siapapun. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sudah menyambungkan hubungan kita dengan Dia melalui Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita dilayakkan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik sehingga Dia mengampuni kita, tetapi karena kita, dosa kita, karena pelanggaran kita, karena Dia sangat sayang kepada kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Itu pemberian Allah, ini anugerah Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan yang kita terima itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, itu karena pemberian Allah, diberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Jadi mari kita menghargai. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Maka Roh Kudus ada di dalam hati kita, sehingga Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan Dia akan meyakinkan kita, dan Dia akan terus menolong kita. Dan Roh Kudus itu juga menjadi jaminan bagi kita supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Oleh karena itu, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan, kita ditebus, kita diampuni, kita disucikan, sehingga kehidupan yang kekal diberikan kepada kita, sehingga kita bersukacita bukan karena kekayaan harta duniawi, tetapi karena dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga ada satu sukacita yang meluap-luap, tidak terkatakan dengan kata-kata, tetapi ini merupakan pengalaman pribadi kita kepada Tuhan, sehingga dosa kita itu sudah diampuni, membuat kita bersukacita,
membuat kita mampu untuk menghadapi hidup ini, karena ada Yesus bersama dengan kita dan Roh Kudus yang akan memimpin kita. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan ada di dalam Dia. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia menjamin hidup kita. Kita dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, kita bisa menjalani hidup ini oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan meneguhkan kita, Tuhan yang akan menolong kita, menguatkan kita. Jadi biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini menguatkan, meneguhkan, meyakinkan kita bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita tetap berpengharapan kepada Dia. Shalom.